Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Air Situ Sipanunjang dan Situ Cilenca, Pangalengan, Kabupaten Bandung menyusut. Warga menyerbu pembagian air bersih. Seorang remaja perempuan murid sebuah SMP di Kota Bandung dirundung 3 orang teman sekolahnya. Ajakan membersihkan Pantai Loji yang penuh sampah justru diprotes pemerintah desa dan Karang Taruna Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi. Kebakaran kembali melanda lahan kosong di kawasan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati, Majalengka, Senin siang. Selama 5 jam kebakaran, luas area yang terbakar mencapai 10 hektar. Kebakaran kembali terjadi di lahan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kecamatan Kertajati, Majalengka, Senin siang. Kali ini kebakaran lahan gambut terjadi di dekat terminal kargo bandara dan landas pacu. Rumput yang kering serta kencangnya tiupan angin membuat kebakaran cepat meluas hingga melalap luasan lahan 10 hektar. Api sepenuhnya baru bisa dipadamkan 5 jam kemudian. BPBD menduga adanya faktor kelalaian manusia sebagai penyebab kebakaran. Pada titik ini, hari ini ada terbakar di sekitar gudang kargo sampai ke runway. Sebetulnya kebakaran ini sudah 3 hari yang lalu, dari 3 hari yang lalu. Kemudian luasan kira-kira yang sudah terbakar ini 10 hektar. Yang hari ini 10 hektar atau keseluruhan kurang lebih 10 hektar. Dan dimungkinkan ini kejadian ini akibat dari kelalaian manusia. Walaupun saat ini sedang dalam penyelidikan. Kebakaran lahan di Bandara Internasional Jawa Barat ini sudah 3 kali terjadi. Untuk mengantisipasi kebakaran kembali terjadi, petugas BPBD pun disiagakan di sekitar bandara. Agun Gunawan melaporkan dari Majalengka. Dalam 2 hari terakhir, fenomena angin puting beliung tengah melanda wilayah Bandung Raya. Hari Senin, angin puting beliung merusak rumah warga di Bandung Barat dan kios para pedagang pasar Banjaran, Kabupaten Bandung. Senin pagi, warga Kampung Citiis, Desa Galanggang, Kecamatan Batu Jajar, Bandung Barat sempat merekam saat angin puting beliung melanda kampung mereka dan merusak atap sejumlah rumah. Meski tiupan angin hanya terjadi kurang dari 2 menit, atap paling tidak 7 rumah warga rusak. Bahkan 1 rumah milik keluarga Aminah ambruk. Aparat desa untuk tahap awal telah memberikan bantuan material berupa atap untuk memperbaiki rumah warga yang rusak. Pukul 11.45 waktu Indonesia Barat menimpa di warga kami di daerah Racatis RT 1 RW 5 dan alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Alhamdulillah Pak, cepat tanggap, Desa Galanggang langsung memberikan bantuan berupa material untuk digunakan perbaikan. Senin siang, angin puting beliung juga memporak-porandakan bangunan kios pasar tradisional Banjaran, Kabupaten Bandung. Angin cukup kencang yang berlangsung selama sekitar 2 menit itu membuat para pedagang dan warga sekitar panik. Tak hanya merusak kios pedagang, beberapa tiang listrik juga ikut tumbang dan nyaris menimpa para pedagang asongan di sekitar lokasi kejadian. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut karena aktivitas perdagangan sudah selesai sejak pukul 12 siang, sehingga kios dalam keadaan kosong. Dari dekat gerobak, lihat sebelah sana, lihat angin, nanti nggak bakalan sampai. Anginnya kebalik lagi, putar lagi. Saya lihat gerobak, lihat itu tuh tiang listrik mau tumbang, saya lari balik lagi, matiin kompor dulu, baru saya mengamankan diri. Emang lahan lagi kosong tadi? Lagi kosong ya? Ini kan parkirannya subuh pagi kan? Siang tadi memang udah kosong. Ini lagi dibangun atau gimana ya Pak? Kalau pasarnya lagi dibangun, tapi ini kan lagi tahap pembongkaran dulu Pak, masih belum selesai itu kan sebelah sana kan. Kalau yang di belakang ini juga tadi ada yang berterbangan juga nggak Pak?
Itu cuma tempat terpal ini sama tempat-tempat pedagang ini. Data sementara ada 20 kios serta beberapa lapak pedagang keliling yang hancur akibat terjangan angin puting beliung. Kerugian materi ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sehari sebelumnya, di wilayah Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, angin puting beliung juga merusak sejumlah rumah warga. Meski belum memasuki fase musim hujan, dampak El Nino atau kemarau panjang diduga membuat angin kencang melanda sejumlah wilayah di Bandung Raya. Muhammad Abbas melaporkan dari Bandung Barat dan Kabupaten Bandung. Ini tenda semua ini ya? Warga Bojong Sirna Garut sudah 3 bulan sulit air bersih. Akibatnya warga terpaksa berjalan sejauh 1 km untuk mendapatkan air sungai. Meski menyusut, Sungai Cikayang di Garut tiap hari didatangi warga. Terutama warga Bojong Sirna yang sejak musim kemarau kesulitan air bersih. Dalam 3 bulan terakhir, mereka harus berjalan sejauh 1 km sambil membawa pakaian dan perabotan untuk dicuci. Bahkan tak jarang, mereka juga mandi di sini karena sumur di rumah benar-benar kering. Airnya kekeringan, cuci piring, cuci baju, aktivitas sehari-hari jauh, terus nggak ada lagi air yang itu seperti sumur, kering, seperti empang, airnya nggak jalan. Mandi ke sungai, cuci baju ke sungai. Ini Bu udah berlangsung berapa bulan Bu? Udah 3 bulan. Jadi aktivitas warga ini ke sini Bu? Ke sini. Kalau dari rumah Bu ke sungai ini berapa kilo Bu? Paling 1 kilo. Selain mencuci pakaian, alat dapur, dan membilas diri, warga juga kerap membawa air untuk digunakan di rumah. Dampak kemarau panjang ini menyulitkan warga, apalagi bantuan air bersih juga tidak setiap hari datang. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Akibat kemarau panjang, debit air Situ Cipanunjang dan Situ Cilenca, Pangalengan, Kabupaten Bandung menyusut. Kini warga menyerbu pembagian air bersih setelah 3 bulan terakhir membeli air. Ratusan jerigen dan ember warga berjejer menanti bantuan air bersih Senin lalu. Warga Mekarsari, Kiara Condong, Kota Bandung rela mengantre dan berpanas-panasan demi mendapatkan bantuan air bersih dari PDAM Tirtawening, Bandung. Sejak 3 bulan terakhir, warga kesulitan mendapatkan air bersih akibat kemarau panjang, sehingga warga harus membeli air bersih demi kebutuhan sehari-hari. Ditambah air PDAM yang biasanya mengairi rumah warga, sudah 1 bulan ini air PDAM kadang mengalir kadang tidak. Kemarau. Iya, dari sananya kan dari pusat mata airnya nggak ada. Ada. Jadi Bapak beli air atau gimana Pak? Beli ke masjid. Berapa Pak? 5.000 saya 5.000 seroda. Ya. Itu cukup buat apa aja Pak? Ya, untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau mencuci masih pakai air sumur, kalau buat makan baru pakai air PDAM beli. Soalnya kan di rumah nggak pasang. Berapa Bu beli Bu? 1 jerigen 2.000. Itu sehari bisa menghabiskan berapa jerigen? Kalau buat masak masih 3 jerigen sehari. Nanti sehari 6.000 gitu. Kalau nggak beli PDAM pakai air sumur terus nyalain sanyonya sampai 5 jam. Untung ada bantuan juga lumayan. Krisis air ini karena menyusutnya debit air baku di Situ Cipanunjang dan Situ Cilencang, Pangalengan, Kabupaten Bandung. Pasokan air yang semula 1.500 liter per detik, kini tinggal 500 liter per detik. Sebetulnya kalau kondisi seperti ini semua terdampak. Tetapi ada yang dampaknya kecil, menengah, dan besar. Nah seperti yang Antapani ini mungkin termasuk dampaknya besar, karena jauh, gitu loh ya. Jauh dari instalasi pengolahan badaksinya. Nah kalau yang dampaknya kecil, ya otomatis yang deket-deket ke instalasi. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, pihak PDAM Tirtawening Bandung akan menyalurkan pasokan air bersih kepada warga yang terdampak sebanyak 4 tangki air bersih per hari. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung.